Saya kaget, saya tercengang, saya nggak bisa ngomong apapun. 10 rupiah 2.000 dapat jus di sana. Wah, keren banget. 3 jutaan 1 bulan. Itu, itu murah banget sih. Namaste Meredos. Kali ini kita akan berbicara dengan Kak Gendis, seorang siswa dari SMAN Samarinda 10 yang baru saja melaksanakan study tour ke India. Gimana ya pengalamannya? Dan apakah sesuai dengan yang sering ditampilkan di media sosial? Yuk disimak video kali ini. Meredos, selamat datang kembali ke channel kami Thai Elks Belajar di India. Jika kalian mau belajar lebih tentang India, klik subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Nama saya Gendis Ayu Anggreni Ruskanto. Saya merupakan siswa aktif dari SMA Negeri 10 Samarinda. Sekarang saya kelas 11 1. Bolehkah jelaskan kenapa Anda memilih untuk pergi ke India? Saya itu ke India itu dipilih ya, dari merupakan salah satu hadiah juga dari gubernur. Dan kebetulan ceritanya itu tuh sekolah saya itu tahun lalu mengadakan talk show gitu bersama gubernur. Lalu kita itu ada sesi tanya jawab. Nah, 5 orang maju, setelah itu bertanya. Nah, di sesi tanya jawab itu bapaknya bilang, apakah ada yang kalian inginkan nggak gitu. Nah, di situ kami punya keinginan masing-masing gitu, kayak ada yang satu mau ke Jerman, ada yang satu mau ke Aussie, dan yang lain-lain. Nah, setelah kegiatan itu, beberapa saat kemudian itu kayak kami dikasih hadiahnya itu ke India gitu loh. Kenapa ke India? Dan ya ke India itu kayak salah satu experience yang merubah pandangan saya sih sebenarnya. Saya juga nggak agak takut untuk ke sana awalnya karena pandangan-pandangan orang itu kan berbeda gitu kan. Nah, jadi tuh kayak saya mencoba ikut aja ke sana dan ternyata ya di situ bagus, nggak seperti pemikiran orang-orang yang di luar sana mengatakan bahwa India tuh jorok, kumuh dan lain-lain. Ternyata nggak sepenuhnya seperti itu. Bagaimana persepsi Anda mengenai India sebelum ke India? Adakah concern atau harapan? Jadi tuh sebelum ke situ aku tuh sempat mikir bahwa India tuh kurang safety ya. Aku tuh nggak expect India tuh kayak seperti di film-film Bollywood gitu. Dan juga di sana itu aku takutnya kayak gini, India tuh kan agak kurang bagus untuk dikunjungin kayak wanita-wanita gitu. Toh juga sebelum aku berangkat ke sana, aku sempat cerita sama teman-teman aku dan orang tua aku, dan mereka tuh khawatir banget gitu loh, kayak kamu nanti gimana di sana, terus juga nanti siapa yang jagain gitu. Dan aku merasa bahwa dari pandangan mereka tuh kayak udah enggak banget gitu loh buat ke India. Tapi aku tuh mencoba membuktikan ke mereka bahwa yang mereka katakan itu tidak sepenuhnya benar gitu. Jadi mereka tuh takut aku kenapa-kenapa, terus juga lingkungannya seperti apa nantinya. Setelah ke India, apakah persepsi itu masih ada atau sudah berubah? Berubah total banget. India itu tuh ini ya, kalau misalnya dibandingkan dengan Indonesia nih, Indonesianya jauh banget. Indonesia tuh jauh banget, ketinggalan banget. Kayak pas aku ke situ terus dikasih tahu tentang teknologi mereka, terus juga pendidikan mereka, wah itu beda banget. Dan juga orang-orang di situ super 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 friendly ke orang-orang, mereka murah senyum, terus juga welcome banget. Bagaimana pengalaman Anda saat berkomunikasi dengan penduduk lokal? Sebenarnya cukup mudah karena di sana mereka juga bahasa Inggrisnya bagus. Bahkan kalau di Indonesia tuh ya, orang itu nggak bisa bahasa Inggris dan mencoba belajar bahasa Inggris, dan saat mereka itu praktis bahasa Inggris, mereka malah kayak menertawakan gitu loh. Tapi di sana tuh beda. Mereka mencoba mendengar apa yang kita omongkan. Jadi nggak kayak bermaksud bahasa Inggrismu jelek nggak usah ngomong sama aku gitu loh. Jadi mereka tuh kayak bener-bener, kamu mau ngomong apa, oke, aku coba memahami apa yang kamu omongin. Jadi ya cukup baik di situ. Apakah Anda merasa ada kesamaan budaya antara Indonesia dan India? Ada sedikit kesamaan, kayak bagaimana cara mereka menghargai orang tua, terus juga menghormati guru dan lain-lain, itu sama seperti Indonesia. Dan budaya-budaya mereka itu sama seperti kalau di Kaltim itu kan ada erau gitu, kayak siram-siraman. Itu mirip sama
di Thailand punya, tapi di sana juga ada, aku lupa namanya. Kayak mereka tuh pakai baju putih putih dari atas sampai bawah, terus juga kayak mereka tuh ya lempar-lemparan pewarna gitu, jadi kayak pas pulang badan mereka tuh warna-warni kayak pelangi gitu. Itu seru sih kayaknya. Itu mirip sama kayak Indonesia juga. Sudah berkunjung ke beberapa kota di India? Di India itu saya udah ke 3 kota ya, saya tahu saya itu ada di New Delhi, Jaipur, Agra. Dan kalau masing-masing itu menurut saya yang paling menarik itu Agra ya, di Taj Mahalnya itu menarik banget. Menurut aku tuh Taj Mahal tuh bener-bener luar biasa ya, luar biasa. Itu kayak dari segi bangunannya, arsitekturnya, terus juga tempatnya itu presisi banget. Aku nggak bisa mikir di zaman di sana, di zaman dulu orang itu bisa berpikiran itu kayak membuat bangunan yang benar-benar presisi itu kan sulit banget, dan aku kagum di sana. Terus juga kalau misalnya masalah lingkungan memang beda ya, tetapi kalau kotanya itu bagus bagus semua sih menurutku. Selama traveling, bagaimana pengalaman Anda dengan alat transportasi yang tersedia di India? Sama kayak Indonesia gitu, bahkan mobil-mobilnya pun mobil-mobil yang sering ada di Indonesia malah. Jadi nggak aneh juga di sana, aman aja, bagus kok kendaraannya, transportasinya sama seperti di Jakarta juga ada MRT dan juga kayak bis kayak gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu tahu ya Mister kayak destinasi-destinasi yang udah kita lewatin di situ, karena posisinya juga saya udah capek terus ngantuk gitu. Terus juga pokoknya di situ belum tahu apa-apa nih. Terus masuk ke bis. Terus teman saya ini bilang, "Gendis, kita bentar lagi turun di metro." Hah? Kenapa? Kok lewat metro gitu? Terus turun, habis itu ya kita lewat metro itu sempat ada banyak kejadian, banyak kejadian, ada yang ketinggalan tasnya, terus juga telat mau masuk metro, hampir ketinggalan. Dan itu menurut saya merupakan salah satu pengalaman yang nggak bakal saya lupain, bareng guru-guru juga, bareng Mister dan sama teman-teman. Karena di situ kan metro tuh kan cepet kan ya. Kalau misalnya nggak cepet-cepet masuk ke dalam kereta kan kita ditinggal. Dan itu tuh kita sampai lari-larian, lari-larian panjang banget. Dan itu seru banget sih. Sampai situ juga 3 kali pindah kereta. Itu seru banget sih menurut saya. Oke, jadi di situ tuh pas bayar itu cuman 10.000 buat pindah-pindah kereta. Itu luar biasa ya. Dan juga dari India Selatan ke utara itu lumayan jauh, dan kalau dibandingkan dengan bis itu 2 jam. Saya kaget, saya tercengang, saya nggak bisa ngomong apapun, dan saya kayak wah, jauh sekali, dan itu malah bisa ditempuh dalam waktu 40 menit, bahkan nggak sampai sejam. Saya kaget juga. Dan fasilitas untuk 10.000 di situ bisa lewat eskalator, terus juga ada orang yang jualan-jualan di situ. Ya walaupun kita sampai situ udah hampir mau jam 1 ya, jadi orang-orang juga pada mau tutup gitu. Saya juga sempat culture shock di sana. Kalau di Indonesia kan jalan itu tuh minim banget ya. Kalau di sana tuh bener-bener jalan terus. Pokoknya kayak satu hari itu sampai saya trek itu saya bisa jalan 8 kilo, 5 kilo sampai 8 kilo, dan itu saya shock. Bahkan saya di Semarit aja di sekolah itu 1 kilo satu hari, dan itu saya udah merasa capek banget hari ini jalan terus. Kalau untuk biaya hidup, apakah lebih mahal atau murah dibanding di Indonesia? Murah sekali. Kalau di Indonesia itu biasanya itu 1 bulan itu bisa habis 5 juta, bahkan bisa sampai 10 juta dalam 1 bulan. Kalau misalnya di sana itu cuman habis 3 jutaan atau enggak, ya sekitar, kalau misalnya ini kantong pelajar ya, kalau misalnya mahasiswa di sana itu aku sempat nanya di sana mereka itu habisnya sekitar 10.000 rupiah sampai 20 rupiah, which is 2 juta sampai 4 jutaan 1 bulan. Ya lebih murah lah ya buat kantong pelajar. Apakah makanan dan minuman di India cocok untuk Anda? Saya agak shock sampai sana. Saya tuh mengira bahwa makanan di sana tuh kayak spicy, kayak pedes gitu. Ternyata pedes yang maksud saya itu kayak pedes rawit gitu. Tapi setelah saya ke sana itu pedesnya tuh kayak pedes lada, merica, dan itu tuh membuat agak
kurang kurang bisa menyesuaikan sih sama lidah saya. Tapi selama saya di sana beberapa hari di sana saya mulai terbiasa. Dan makanan yang paling saya suka ya biryani sih, chicken biryani. Di setiap minuman mereka, kayak misalnya nih kita punya le mineral gitu. Nah, kalau di India tuh kan ada jus kecil gitu dia. Nah, di jusnya itu udah tertera harganya berapa. Jadi nggak ada tuh orang-orang yang kayak bilang, misalnya kita pergi ke toko satu harganya 5.000, ke toko kedua harganya 15.000. Nggak ada. Di situ sama semua. Jadi tulisannya di situ kan ada 10 rupiah dan itu sekitar 2.000-an. Itu buat satu jus dan rasanya enak banget lagi. Saya nyesel nggak beli itu buat di rumah. Itu 10 rupiah 2.000 dapat jus di sana. Wah, keren banget. Apakah makanan halal mudah ditemukan? Mudah banget. Yes, itu mudah banget di situ. Kalau mereka tuh kan nggak bisa makan sapi ya, jadi banyak pilihan kayak ayam, terus juga sayur-sayuran. Mereka tuh kayak nggak konsumsi daging-dagingan kayak sapi, kayak gitu-gitu tuh nggak dikonsumsi. Bahkan babi tuh malah jarang di sana. Jadi mayoritas di sana kan kalau nggak Hindu, Muslim, atau nggak Sikh, dan yang lain-lain. Nah, mereka tuh jarang banget makan babi. Bahkan saya tanya-tanya di situ malah nggak suka, kayak daging babi tuh nggak suka, minyak babi juga nggak suka sih mereka. Jadi ya aman aja. Sempat sulit mencari tempat ibadah tidak? Nggak, kok memang sih tempat ibadah di situ tuh jauh-jauh semua. Kalau misalnya mau nyari kayak masjid gitu kan, itu kayak harus jalan dari satu titik ke titik yang lain itu sekitar 20 menitan jalan kaki, kayak 1 kilometer atau sampai 3 kilometer itu jalan kaki buat ketemu satu masjid aja. Tetapi ada beberapa wilayah di sana yang memang masjidnya banyak, jadi nggak kayak harus jalan kaki jauh-jauh lagi gitu. Apakah sempat mendapat perlakuan intoleransi agama selama di India? Nggak ada dia di situ, nggak kayak di luar negeri yang lain. Kalau misalnya kita ke Eropa atau nggak ke Singapura itu kan mereka kayak, ih kok orang-orang kok pakai kayak tudung gitu. Kalau di situ nggak sih, mereka soalnya di situ kan sama ya, orang-orang tuh juga banyak yang Muslim, jadi mereka udah tahu nih kayak, oh dia Muslim berarti gitu. Jadi ya nggak dianggap alien lah di sana, nggak dianggap stranger gitu. Bagaimana pengalaman Anda terkait keamanan dan kenyamanan di India? Oh, keamanan India itu mirip seperti di Jakarta ya, kayak nggak kayak yang dikatakan media sosial yang katanya kita naruh barang 2 detik di situ hilang. Enggak, kayak ya kita harus tetap waspada sama orang-orang di sana. Mereka aman sama seperti di Jakarta. Bahkan ada yang sampai sehari pun taruh barang di situ tetap aman aja. Tergantung wilayahnya sih menurut saya. Apakah Anda pernah menyaksikan sistem kasta mempengaruhi interaksi sosial selama berada di India? Saya tidak melihat sih, karena mungkin saya cuman berada di kota-kota besar. Tetapi saya ada sempat nanya juga sama orang di sana kalau kayak perbedaan kasta itu masih terjadi di perkampungan, perdesaan. Jadi kalau di perkotaan itu udah nggak digunakan gitu sistem-sistem kasta seperti itu. Apakah pendapat Anda tentang sistem edukasi di India? Lebih bagus di sana ya, dan juga berbeda banget kalau di Indonesia nih. Kita bahas Indonesia dulu. Di Indonesia itu sistem pendidikannya itu kan guru-guru tuh biasanya ngasih kerjaan dalam bentuk kelompok ya, contohnya. Nah, di kelompok ini kan kita nggak tahu nih siapa yang beneran kerja, siapa yang nggak kerja, dan siapa yang nebeng nama doang. Kalau di sana itu tuh benar-benar diperhatikan. Bahkan nggak ada tuh yang di sana tuh yang namanya kerja kelompok, itu nggak ada kerja kelompok, cuman isinya 2 orang gitu. Jadi kayak benar-benar diperhatikan. Bahkan kalau misalnya ada tugas, mereka tuh langsung praktek di depan gurunya gitu. Jadi kayak misalnya nih satu kelas absennya tuh dibagi 2, terus ya dua orang tuh kayak maju ke depan gitu ke gurunya, kayak menjelaskan tugas mereka ini seperti apa, jawabannya seperti apa, terus juga dapat jawabannya itu seperti apa. Dan di sana tuh bener-bener bagus, pendidikannya tuh bagus banget dan berbeda banget dari Indonesia. Padahal tuh kan India itu ya mirip-mirip Indonesia juga, tapi kualitas pendidikannya tuh jauh lebih bagus India ya daripada Indonesia. Kayak misalnya nih, kemarin itu saya ada ngeliat mereka
di lab biologi mereka ya, salah satu sekolah di sana. Dan saya melihat gurunya itu menjelaskan teori sambil praktek. Jadi gurunya itu minta memisahkan luaran kulit dari daun epidermis dan dibuka jadi dua, dan siswanya ini harus mendapatkan dua item ini terus dikasih tunjuk ke gurunya. Dan itu tuh saya melihat, wah kalau di Indonesia ini udah tugas kelompok. Jadi kayak masih tercengang aja gitu kayak ngelihat pendidikan di sana. Terus juga saya ngelihat gurunya tuh menjelaskan teorinya seperti apa, terus juga kayak ada kayak apa ya, lucu-lucuan sih kata mereka ya, tapi tuh menurut saya tuh nggak lucu banget. Kayak mereka tuh cari ini kata kunci gitu loh. Nah itu menurut saya harus ada di Indonesia sih, biar murid-muridnya tuh kayak bisa menalar pikirannya mereka sendiri. Toh juga di situ kalau misalnya memang muridnya masih belum paham, nanti tuh habis pulang sekolah juga ada yang bisa ini apa sih, konsul sama gurunya, kayak ngomong sama gurunya, ibu saya nggak bisa gini, dan ibunya terbuka aja gitu. Jadi ya wah berbeda banget sih. Tapi aku harap di Indonesia bisa mengikuti sistem pendidikannya di India ya gitu. Apa yang dapat diaplikasikan ke sistem edukasinya Indonesia dari sistem edukasinya India? Kalau misalnya tentang ini pembelajaran mereka, kayak mereka itu prakteknya seperti apa, terus juga pemberitahuan skill teorinya seperti apa. Mereka tuh malah nggak ada menghafal gitu. Menurut saya kayak ada menghafal, cuman nggak kayak banyak di Indonesia yang kamu harus hafali nama otot satu badan. Kayak di sana tuh nggak ada. Mereka tuh kayak dikasih sepenggal otot gitu kan, terus nanti dihafalin satu-satu. Jadi kayak bertahap gitu loh mereka. Kalau di Indonesia kan plak ketiplak satu nih hafalin gitu. Itu menurut saya itu yang harus ada di Indonesia, dan pastinya itu bakal sangat berguna untuk adik-adik di masa depan. Apakah Anda akan merekomendasikan siswa atau siswi dan orang tua untuk belajar di India? Saya sangat menyarankan, tetapi harus siap ya, kayak suhu ekstrim di sana itu juga harus siap. Pasti akan ada culture shock pas sampai sana. Itu saya sangat menyarankan karena memang fasilitas universitasnya itu bagus banget, terus juga biayanya yang nggak mahal banget. Bahkan universitas top itu nggak menguras kantong gitu loh kalau mau kuliah di sana. Bahkan 3 jutaan 1 bulan. Itu murah banget sih menurut saya. Adakah kata penutup untuk mahasiswa atau orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk belajar di India? Kata-katanya itu, don't be hesitant to consider India as study destination. It's a country full of opportunity, not just academically, but also for person growth. Menurut saya jangan ragu untuk memilih India untuk menjadi tempat belajar, karena itu negara yang penuh dengan kesempatan ya. Bukan hanya pendidikan, tapi juga untuk menjadi tempat orang tumbuh di situ, untuk menjadi lebih baik pastinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalian bisa terus pelajari tentang budaya dan fun facts tentang India di channel kami Tie Ups Belajar di India. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di bawah video ini. Kabi Alfida Nekana, Birmilenge.